Kita akan mulai materi bab yang pertama untuk kelas 7, yaitu operasi bilangan bulat dan pecahan. Nah, dulu sudah kita kenalan, ta'arufan di pertemuan pertama. Nama saya Faisal Rohman. Ya, saya akan mengajar materi matematika di kelas 7. Di sini nanti kita akan mempelajari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ini sudah pernah kalian dapat di kelas 6. Sebelum kita mulai ke bilangan bulat, sebenarnya apa itu bilangan bulat? Apakah masih ingat anak-anak semua apa itu bilangan bulat? Ya, betul sekali. Bilangan bulat itu bilangan yang bentuknya bulat. Rata-rata seperti itu. Bulat itu ya pokoknya bunder-bunder. Padahal bukan ya. Yang namanya bilangan bulat itu adalah bilangan yang memuat unsur bilangan positif, bilangan negatif, dan juga bilangan netral atau nol. Berarti semua bilangan yang ada positif, negatif, dan juga memuat angka 0 itu adalah bilangan bulat, bukan yang bulat-bulat saja. Ya. Cirinya bilangan bulat yaitu bilangan yang tidak memiliki pecahan atau tidak ada komanya. Itu adalah semua bilangan bulat. Contoh misalkan yang bilangan bulat nah, di sini contohnya. Nah, di sini ada angka negatif 8 kemudian ditambah 7. Negatif 8 di sini ini juga termasuk bilangan bulat ya. 7 juga bilangan bulat. Negatif 1 juga bilangan bulat juga. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan juga bilangan netral. Tadi sebelum kita melanjutkan ke bilangan bulat, ke khususnya bilangan bulat, macam-macam bilangan itu sebenarnya banyak sekali. Ya, yang paling atas adalah bilangan real. Ya, di sini ada bilangan yang paling atas, bilangan di sini adalah bilangan real. Ya. Bilangan real itu apa? Ada bilangan yang semua bilangan yang bisa kalian sebutkan itu adalah bilangan real, yang ada nilainya. Ya, real atau nyata kalau dalam bahasa Indonesia, itu dari bahasa Inggris. Penulisan real bisa ditulis dengan REAL, ada juga di buku yang menuliskan RIIL, real. Nah, ini hanya beda penulisan, tetapi untuk penyebutannya sama, bilangan real. Di bilangan real itu dipecah jadi dua, ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Pecahannya yaitu A per B. Ini bilangan rasional. Contohnya misalkan 4. Apakah 4 termasuk bilangan rasional? Iya. Kenapa? Karena 4 itu bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Misalnya saja adalah 8 per 2. 8 per 2 itu kan nilainya sama dengan 4 ya. Maka nilainya 4 tadi karena bisa dibuat 8 per 2, maka 4 disebut bilangan rasional. Begitu sebaliknya, jika ada bilangan kok tidak bisa dibuat dalam bentuk pecahan atau berapa per berapa, maka itu disebut bilangan irasional. Yang kita akan bahas di sini adalah tentang bilangan rasionalnya. Bilangan rasional dipecah lagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, dua bilangan ini. Bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk bilangan bulat, nah, bisa kalian lihat di HP kalian. Di bilangan bulat itu ada dua, ya, bisa dipecah jadi 2 atau 3 tadi. Bilangan bulat negatif di sebelah kiri ini, kemudian bilangan bulat positif, dan bilangan netral atau 0.
Untuk bilangan bulat positif itu biasanya disebut bilangan cacah. Nah, bilangan cacah. Nama-nama bilangan ini harus kalian pahami, harus kalian bisa membedakan, karena nanti seterusnya akan dibuat patokan kita untuk mempelajari tentang himpunan, aljabar, dan lain-lain. Jadi kalian harus bisa membedakan, oh ini adalah bilangan bulat, ini bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, ini bilangan cacah, ini bilangan asli, ini bilangan rasional, ini bukan bilangan irasional. Ya. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan. Kalau saya buat dalam ringkasan kecil, nah seperti ini. Yang namanya bilangan bulat, tadi yang akan kita bahas adalah tentang bilangan bulat. Kita mulai dari macam-macam bilangan dulu. Bilangan bulat, ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang memuat angka negatif, positif, dan bilangan netral. Ya, mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebelum min 3 pun ada angkanya min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat. Di bawahnya bilangan bulat nanti ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu bilangan yang diawali oleh angka 0. Kemudian semakin besar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah bilangan cacah. Yang terkecil adalah bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1. Ya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0, bilangan asli mulai dari angka 1. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan seterusnya di matematika cukup ditulis dengan titik 3. Tidak kurang, tidak lebih, harus 3. Itu membacanya nanti dan seterusnya. Nah, ini adalah macam-macam bilangan, ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita langsung ke bilangan bulat. Yang pertama yaitu perubahan operasi di bilangan. Bukan hanya bilangan bulat, perubahan operasi tunggal di sini berlaku untuk semua bilangan. Ini adalah wajib kalian hafal dan wajib kalian ketahui. Ini ada 4 operasi yang berlaku pada bilangan. Yang pertama yaitu jika nanti ada tanda positif bertemu atau dikali dibagi, itu namanya bertemu. Positif ketemu positif akan menghasilkan bilangan positif. Ya. Positif dengan positif menghasilkan bilangan positif. Yang kedua, negatif bertemu negatif akan menjadi operasi tunggal, yaitu bilangannya menjadi positif. Ya. Nah, di sini kita akan mengingatnya lebih mudah seperti ini. Jika tanda yang bertemu atau dikali atau dibagi, ya nama lainnya adalah bertemu. Jika tandanya sama, positif dengan positif itu sama, negatif dengan negatif itu juga sama, maka akan menghasilkan tanda positif. Ya. Ini yang saya kasih lingkaran merah. Ini adalah sama, positif dengan positif maka menghasilkan positif. Negatif dengan negatif menghasilkan bilangan positif juga. Jadi nanti kalau tandanya sama menghasilkan satu tanda yang sama yaitu positif. Begitu juga sebaliknya, jika kedua tanda yang bertemu berbeda, misalkan positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka menghasilkan tanda negatif. Ini jika berbeda. Ya. Ini jika berbeda. Kalau sama tadi hasilnya positif, kalau berbeda negatif. Ya, ingat-ingat itu ya. Paham ya? Contohnya misalkan seperti ini. Nah,
Saya kasih contoh. Misalnya, nah, 8 ditambah negatif 7, hasilnya berapa? Nah, yang disebut dua tanda yang bertemu itu yang seperti ini. Ya, ini tak kasih blok warna pink. Nah, nih, ini adalah dua tanda yang bertemu, plus dan minus bertemu. Kalau plus dan minus bertemu, karena tadi tandanya berbeda, maka akan menghasilkan satu tanda, yaitu hasilnya adalah negatif. Artinya kalau 8 ditambah negatif 7, ini sama saja dengan 8 dikurangi 7. Berapa hasilnya? Nah, jelas 8 dikurangi 7 itu adalah 1. Ini berarti 8 ditambah negatif 7, hasilnya juga 1. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Nah, ini tadi adalah operasi tunggal dalam operasi bilangan. Nah, oh iya, satu lagi yuk. Saya bilang operasi terus. Operasi di matematika yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Bukan operasi seperti pembedahan di kedokteran atau yang kesehatan ya. Itu yang perlu diingat. Operasi adalah tentang perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Berikutnya, sifat-sifat operasi dalam bilangan, khususnya di bilangan bulat, ada sifat-sifatnya. Yang pertama adalah sifat tertutup. Apa itu tertutup? Tertutup artinya jika bilangan bulat dioperasikan dengan bilangan bulat, menghasilkan bilangan bulat juga. Ini hanya berlaku untuk perkalian, penjumlahan, pengurangan. Tidak berlaku untuk pembagian. Nah, ingat ini. Sifat tertutup tidak berlaku untuk pembagian. Contohnya ini. Min 8. Min 8 itu adalah, atau negatif 8 itu bilangan bulat. Tanda plus 7, angka 7 ini juga bilangan bulat. Berarti ini adalah dua buah operasi bilangan bulat menghasilkan min 1. Min 1 di sini apakah bilangan bulat? Iya. Min 1 adalah bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat negatif. Artinya bilangan bulat dioperasikan dengan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Ini yang disebut sifat tertutup. Sifat yang kedua yaitu sifat komutatif. Komutatif di sini berlaku hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Walaupun kadang-kadang di pengurangan bisa, tetapi agak rancu nanti kalau tidak memahami dengan betul. Yang namanya komutatif itu yang seperti ini, yaitu sifat yang bisa dibalik. Artinya misalkan A ditambah B, itu bisa ditulis B ditambah A. Ya, A tambah B sama dengan B tambah A, itu bisa disebut sebagai sifat komutatif. Ya. Contohnya misalkan seperti ini. Angka 6 ditambah dengan 5, apakah nanti hasilnya sama dengan 5 ditambah 6? Ya atau tidak? Kalau ya berarti ini berlaku sifat komutatif, kalau tidak berarti tidak berlaku sifat komutatif di penjumlahan. Kita cek. 6 tambah 5 itu hasilnya 11 ya. Kalau 5 ditambah 6 hasilnya berapa? 10? Wah, sama 11 juga. Artinya 6 tambah 5 sama dengan 5 tambah 6. Nah, inilah yang disebut komutatif. Bisa dibolak-balik. Nah, ini namanya komutatif. Kemudian sifat yang ketiga setelah tertutup komutatif yaitu ada sifat asosiatif. Ya, asosiatif yaitu sifat pengelompokan. Contohnya di sini berlaku jika ada 3 bilangan A, B, C dengan penjumlahan operasinya adalah A tambah B dikurung ditambah C, itu sama dengan A ditambah B tambah C dengan B dan C-nya dikurung.
Ingat, di matematika dalam operasi hitung yang paling utama, yang harus diutamakan adalah tanda yang di dalam kurung. Itu harus dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti ke yang lain, yaitu perkalian, pembagian, baru ke penjumlahan dan pengurangan, atau kalau dalam urutannya seperti ini. Nah, ini adalah urutan prioritas dalam operasi bilangan. Yang pertama harus mengutamakan operasi bilangan yang di dalam tanda kurung, ya. Ingat, ini harus di dalam tanda kurung yang didahulukan. Yang kedua baru perkalian, pembagian. Yang ketiga baru yang penjumlahan dan pengurangan, urut dari kiri ke kanan. Nah, yang tadi di sifat asosiatif berlakunya adalah dalam kurung A tambah B, kemudian ditambah C, itu sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Nah, dalam pembuktiannya seperti ini contohnya. Misalkan 3 ditambah dalam kurung 2 ditambah 5. Apakah hasilnya nanti sama dengan, misalkan saya tulis 3 ditambah 2 di dalam kurung, 5-nya di luar. Apakah hasilnya sama? Coba kalian hitung, sama atau tidak? Ya, ingat tadi penjumlahnya harus yang kurung didahulukan terlebih dahulu. Berarti perhitungannya ini yang sebelah kiri, yaitu yang 2 tambah 5 dahulu. Bukan 3 tambah 2, tapi 2 tambah 5. 2 tambah 5 itu nilainya 7. Kemudian di sebelah kiri ada 3, tanda penghubungnya plus. 3 tambah 7 hasilnya 10. Berarti ruas yang kiri itu menghasilkan nilai 10. Yang bagian kanan bagaimana? Kita cek. Karena yang di dalam kurung adalah 3 sama 2, ini yang kita hitung terlebih dahulu. 3 ditambah 2, nilainya adalah 5. Di sebelah kanannya masih ada tambah 5. Berarti ini 5 tambah 5, hasilnya adalah 10. Nah, ini yang disebut sifat asosiatif, ya. Dalam penjumlahan berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan, ya. Boleh dibolak-balik, yang dikelompokkan yang dihitung dulu yang mana. Ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, ya. Tapi harus beda-beda, tidak boleh yang penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan semua, perkalian semua. Berikutnya yaitu unsur identitas dalam bilangan bulat. Identitas di sini ada 2 macam. Untuk identitas penjumlahan, yang namanya identitas itu dioperasikan, ditambah, dikurangi, dibagi, itu dia tetap menjadi bilangan itu sendiri. Itu namanya identitas. Contoh misalkan untuk identitas penjumlahan adalah 0. Ya, ingat-ingat penjumlahan itu 0. Kenapa? Karena 4 ditambah 0 contohnya, hasilnya tetap 4. Ya. Ditambahkan angka 0, ternyata hasilnya tetap 4. Nah, ini yang disebut identitas. Tetap. Ada lagi contohnya misalkan 9 ditambah 0. Nah, 9 ditambah 0 hasilnya tetap 9 ya. Maka 0 inilah yang disebut unsur identitas. Untuk yang perkalian identitasnya berapa? Ya sama seperti tadi. Misalkan 5. 5 dikali berapa yang menghasilkan angka 5? Karena yang identitas itu harus kembali ke angka itu tadi. 5 kali berapa yang hasilnya 5? Ya betul, 1. Berarti identitas dalam perkalian adalah angka 1. 5 kali 1, 5. 10 kali 1, 10. 2 juta kali 1, tetap 2 juta. Nah, maka itu disebut unsur identitas perkalian. Nah, dengan definisi perkalian, ini yang biasanya anak-anak sering salah dalam penafsiran, walaupun hasilnya sama, tetapi definisinya berbeda. Dalam perkalian di matematika itu seperti kalau kalian minum obat dari resep dokter. Nah, kalau kalian pernah dapat obat dari dokter, misalkan seperti ini, 5 kali 3. 5 kali 3 itu artinya bilangan 3 ditulis sebanyak 5 kali dalam unsur penjumlahan.
Ya. Jadi 5 tambah kali 3 itu hasilnya adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5. Berapa hasilnya? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya 15. Atau kalau langsung 5 kali 3 15. Kalau 3 kali 3 ya berarti 3 yang belakang ini sebanyak angka yang depan. Angka yang depan ada 3. Berarti 3-nya sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu ya. Nah, karena kita keterbatasan waktu kita, nah ini saya kasih contoh penggunaan bilangan bulat, operasi bilangan bulat yang penggunaannya adalah dalam kategori soal hot mungkin untuk kalian. Contoh misalkan seperti ini. Kalian mau menghitung dari angka 1 sampai angka misalkan yang mudah saja dulu lah. Ya, dari 1 sampai 40. Nah, dari angka 1 sampai 40 ditambahkan semua. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 40. Hasilnya berapa? Nah, ini adalah soal yang mudah dikerjakan tetapi lama untuk menghitungnya kalau pakai perhitungan biasa. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan unsur sifat-sifat penjumlahan yang tadi dijelaskan. Cara yang paling mudah yaitu jika penjumlahannya berurutan seperti ini, cukup kalian hitung seperti ini. Angka depan dan angka terakhir, angka belakang kalian hitung, jumlahkan. Berarti angka 1 ditambah 40 itu dijumlahkan dulu. Kemudian hasilnya kalikan dengan banyaknya angka yang dijumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40 itu ada berapa angka? 40 ya. Nah, berarti ada 40 bilangan. Kemudian hasilnya dibagi 2. Nah, ini adalah cara yang tercepat untuk menghitung tanpa kalkulator. Kita perhatikan di sini tadi ada perkalian, pembagian yang didahulukan, boleh perkalian, boleh pembagian. Nah, saya hitung yang pembagiannya dulu. 40 dibagi 2 menghasilkan 20. Perkalian di sini ada tanda kurung, tadi didahulukan yang tanda kurungnya. Berarti 1 tambah 40 yaitu 41 dikali dengan 20 menghasilkan 82. 41 kali 2 itu kan 82. Nolnya tinggal ditulis saja. Nah, hasilnya ini 820. Nah, itu adalah penjumlahan dari 1 sampai 40. Kalau tidak percaya hitung sendiri ya. Nah, pembuktian kalau kalian tidak percaya, saya lebih suka kalau kalian tidak percaya dengan di matematika. Kalian harus buktikan sendiri. Nah, itu akan sangat membantu. Nah, jangan mudah percaya dengan yang diajarkan di matematika. Tidak percaya itu bagus. Nah, tapi harus kalian buktikan bahwa itu benar poral janjane. Nah, buktikan sendiri ya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan karena waktu kita sudah jam 9 lebih sedikit ya. Injury time. Nah, jadi tolong nanti untuk operasi tunggal tadi kalian hafalkan atau kalian cermati dengan benar. Jangan sampai salah tanda yang ini. Tadi yang tanda plus dengan plus ketemunya jadi apa? Min dengan min, min dengan plus, plus dengan min ya. Yang namanya ketemu itu adalah diketemu langsung, bukan yang dipisah tanda. Nah, contohnya seperti ini. Min 8 ditambah 7. Nah, ini min dan plus ini tidak ketemu namanya ya. Rata-rata kesalahan di sini. Tanda min dan plus di sini ini namanya tidak ketemu. Oh, ini ada pemisahnya angka 8. Ya. Ini yang perlu kalian ingat. Yang namanya ketemu adalah yang seperti tadi. 8 plus min 7. Nah, ini di antara tanda tidak ada angkanya. Ini yang disebut ketemu. Nah, itu pesan dari saya. Silahkan nanti untuk bukunya bisa kalian peroleh dari grup WA, grup kelas, nanti di-share atau mungkin sudah, silahkan di-download. Nanti untuk materi yang ini juga akan insya Allah saya kirimkan juga. Nah, nanti untuk tugas-tugasnya menyusul. Ya. Sekian dari saya. Ini kita sudah melewati 3 pelajaran tadi, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan matematika. Semoga apa yang kalian ikuti, kalian pelajari pada pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik, bisa bermanfaat, barokah nanti, dan juga kalian
bisa gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.